Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Septian. Saya mahasiswa Universitas Bina Bangsa. Saya akan membuat video PowerPoint untuk memenuhi ulangan tengah semester 8. Saya kelas 8O Manajemen Sumber Daya Manusia. Dosen saya Pak Ade Fauji SEMM. Dalam mata kuliah ini yaitu seminar skripsi. Oke, langsung saja. Yang pertama, judul proposal skripsi saya yaitu pengaruh motivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan bagian staf pada PT Adis Dimension Footwear Indonesia yang berada di Balaraja, Tangerang, Banten. Selanjutnya, latar belakang masalah pada pengaruh motivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan bagian staf pada PT Adis Dimension Footwear. Mengapa saya membuat judul tersebut? Karena sangat berpengaruh bagi karyawan. Oke, selanjutnya identifikasi masalah. Identifikasi masalah, ada 3 masalah yang saya telaah. Yang pertama yaitu tidak adanya motivasi kerja yang timbul oleh para karyawan disebabkan pihak manajemen perusahaan tidak pernah memberikan arahan ataupun memberikan motivasi kerja dari segi ucapan ataupun bonus agar karyawan merasa semangat dalam bekerja. Jadi, manajemen perusahaan tidak memberikan motivasi kepada karyawan ataupun bonus kepada karyawan agar karyawan tersebut termotivasi dan lebih semangat untuk bekerja. Yang kedua, pihak perusahaan masih kurang siap dalam memfasilitasi untuk pegawai dalam urusan atau keperluan dalam bekerja. Jadi di sini pihak perusahaan masih kurang dalam fasilitas untuk para pegawai. Contohnya di PT Adis Dimension Footwear, perusahaan menyediakan bus untuk karyawan, bus jemputan untuk karyawan, agar karyawan bisa merasa nyaman dan tidak terlambat dalam berangkat kerja. Maka dari itu perusahaan menyiapkan bus untuk keberangkatan atau kepulangan karyawan. Yang ketiga, kinerja karyawan yang tidak baik ditunjukkan oleh beberapa karyawan disebabkan permasalahan dari segi motivasi dan fasilitas kerja tersebut. Jadi kinerja karyawan yang tidak baik ditunjukkan oleh beberapa karyawan. Karyawan tidak bekerja maksimal karena adanya kekurangan fasilitas atau kurangnya fasilitas oleh perusahaan yang menyebabkan karyawan tidak maksimal kerja. Contohnya kekurangan mesin, contohnya kekurangan tempat untuk karyawan bekerja, kursi atau meja atau dan yang lain sebagainya. Contohnya alat-alat kerja. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Penelitian ini hanya membahas mengenai motivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Adis Dimension Footwear. Dan selebihnya tidak dibahas dalam penelitian ini karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu. Jadi saya hanya membahas mengenai motivasi kerja dan fasilitas terhadap PT tersebut. Rumusan masalah.
X pertama kurang Y, apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Adis Software Dimension Indonesia? Kedua, apakah ada pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Adis Footwear? Apakah ada pengaruh secara bersamaan antara motivasi kerja dan fasilitas kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Adis Dimension Footwear? Selanjutnya, bab 2, kajian teoretik. Kajian teoretik yang X pertama, menurut Sedar Mayanti, motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadikan sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar dalam hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kinerja karyawan, faktor Y, menurut Bambang Wahyudi, kinerja tenaga kerja merupakan ukuran kinerja faktor tunggal, single factor productivity, yang diukur berdasarkan kinerja efektif terhadap tingkat efisiensi. Yang ketiga, fasilitas kerja. X2, fasilitas kerja terkait dengan lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja juga merupakan fasilitas kerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang nyaman, maka karyawan dapat melaksanakan kerja dengan baik. Jadi, dengan adanya fasilitas dari perusahaan yang mendukung, karyawan pun akan merasa semangat untuk bekerja yang lebih baik. Selanjutnya, bab 3, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian staf sebanyak 30 orang. Jadi sampel yang saya ambil yaitu 30 orang karyawan. Sampel. Untuk menentukan sampel yang diambil menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi dalam posisi yang sama-sama memiliki peluang untuk dipilih menjadi sampel. Adapun total sampel yang digunakan sejumlah 32 responden. Jadi 32 orang yang akan dijadikan sampel oleh saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas ulangan tengah semester saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.